Di depan gereja selalu ada 2 batu bagus, kasih lampu kalau malam ya. 10 perintah Allah, indah dilihat, enak dibuat selfie. Tidak pernah dibaca, tidak pernah direnungkan, dan jarang sekali dihidupi dan dihayati setiap hari. Semoga kita bisa menerima perutusan dari Tuhan, menerima tubuh dan darahnya, dikuatkan dan diutus, mewartakan, menabur, memberi harapan, menjadi kehadiran Tuhan Yesus bagi sesama, melalui doa-doa kita, melalui layanan kita. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, selamat datang, selamat pagi. Kita kembali mengikuti misa streaming dari Paroki Katedral Hati Kudus Yesus. Mari menyerahkan kepada hatinya yang Maha Kudus semua beban kita, kekhawatiran atau kecemasan, tapi juga harapan dan iman kita bahwa Ia selalu mendampingi kita. Dalam saat-saat yang sulit ini, mari memandang wajah Tuhan yang teduh, yang memberi harapan dan semangat baru. Untuk saat-saat kita merasa tidak berdaya dan takut menghadapi tugas yang Tuhan berikan kepada kita, mari mohon kekuatan dan kerahimannya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, sabdamu jujur dan benar untuk selamanya. Semoga Kau tanam dalam-dalam di hati kami, agar kami semakin yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dalam persatuan, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Tuhan bersabda demikian, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas bumi atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam diri anak-anaknya, dalam keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata cerita. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang anak yang sedang berjalan dengan ayahnya di tepi laut melihat banyak bintang laut yang terdampar. Mungkin ya mereka sedang mencari makanan, mungkin juga sedang musim untuk berkembang biak. Tapi karena air laut surut terlalu cepat, ya, mereka tertinggal dan bintang laut tidak punya kaki, ya, tidak punya alat untuk cepat-cepat kembali ke laut. Si anak melihat ayahnya ya memunguti bintang-bintang laut itu dan melemparkannya kembali. Dan melihat banyaknya bintang laut yang terdampar, anak itu bertanya, "Buat apa, Pak? Toh, ya, kita tidak akan bisa menyelamatkan semua." Ayahnya berkata kepadanya, "Anak, untuk bintang laut yang ayah lemparkan ke dalam laut tadi, mereka hidup." Saudara-saudari, kita ingin menyelamatkan dunia. Kita ingin menyelamatkan seluruh gereja. Tapi di akhir perjalanan kita, kalau kita menengok ke belakang dan dengan belas kasih Tuhan, dengan kerendahan hati mau mengakui, kadang-kadang hanya satu orang yang bisa kita selamatkan. Dan itu seringkali adalah diri kita sendiri. Tapi itu penting, ya.
Karena ada tanah yang baik yang akhirnya mau menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin mungkin ya para murid akan selalu berhasil dalam pewartaannya, akan selalu diterima, dielu-elukan dengan tepuk tangan, masuk ya dalam lingkaran orang terkenal ya, dan elit, dan diundang kemana-mana ya karena hebat. Ya. Dan kita tahu ya, dari beberapa contoh ya, tanah yang menerima benih itu, ya memang berkobar-kobar langsung ya, seperti mengalami pertobatan 180 derajat, ya terus pelan-pelan hilang, kembali ke cara hidup yang lama. Benih itu tidak untuk sehari semalam orang langsung berubah menjadi baik, tapi untuk tiap hari, tiap saat direnungkan, tiap hari, tiap saat, terutama pada saat pandemi ini, seringkali dengan air mata, ya, dengan hati yang meratap, dengan ya, tangisan yang kadang terdengar atau tidak, memohon kepada Tuhan, Tuhan, ajarilah aku melihat. Aku sering seperti orang buta, orang congkak hati. Hanya sabdamulah yang membawa kehidupan. Hanya engkaulah yang bisa menyembuhkan aku. Saudara-saudari, semoga kita yang dipanggil murid-murid Yesus, yang selalu diundangnya dan dikuatkannya dengan tubuh dan darahnya dalam Ekaristi, mau ya, memungut ya, satu bintang laut, menyelamatkan apa yang kita bisa, mau menabur dan tidak menunggu hasil, tidak menunggu tepuk tangan dan elu-elu orang. Yang penting mewartakan, ya, menjadi teladan bagaimana 10 perintah Allah kita hidupi, bukan mendirikan batu pualam ya dengan lukisan tulisan yang indah. Dulu di beberapa gereja lama ya, di depan gereja selalu ada 2 batu ya bagus, kasih lampu kalau malam ya, 10 perintah Allah. Indah dilihat ya, enak dibuat selfie, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah direnungkan, dan jarang sekali dihidupi dan dihayati setiap hari. Semoga kita bisa menerima ya, perutusan dari Tuhan, menerima tubuh dan darahnya, dikuatkan dan diutus, mewartakan, menabur, memberi harapan, menjadi kehadiran Tuhan Yesus bagi sesama, melalui doa-doa kita, melalui uluran tangan kita, melalui pelayanan kita. Benih yang tertabur di tanah subur ialah orang yang mendengarkan warta itu, memahaminya dan menghasilkan buah, ada yang 100, 60, dan 30 ganda. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, kami bersyukur atas sabda yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus saudara kami sebapa. Semoga sabda itu menghasilkan buah berlimpah dan membuat gembira semua orang demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian bersama keluarga dan anggota komunitas dimanapun berada senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur Syukur kepada Allah.